Pendekar Pedang bab 476-482. Begitu Xia Lili berbicara, tiba-tiba, gadis-gadis di tim pemandu sorak bergegas menuju Qin Fan dengan gila-gilaan. Petik 2 titik. Mereka tidak tahu nama Qin Fan, jadi mereka hanya bisa mengikuti nama Qin Fan hubungi nomor yang ada di jersey. Dikelilingi oleh sekelompok gadis, satu demi satu, ada beberapa gadis pemberani yang terus menggosok lengan Qin Fan. Maaf, aku sudah punya gadis yang kusuka. Qin Fan menolak sambil tersenyum. Song Suhao di mata kecil penonton menatap lurus ke arahnya. Oh, Qin tua, kamu benar-benar menyia-nyiakan sumber daya alammu. Semua gadis yang bisa bergabung dengan tim pemandu sorak itu cantik. Suhao Song hampir berteriak. Dia berharap dia bisa berubah menjadi Qin Fan dan menyerang semua wanita muda seperti setan anjing. Wajah Xia Baihe sangat gelap, dia baru saja mengatakan bahwa Qin Fan tidak akan disukai oleh perempuan, dan sekarang begitu banyak gadis yang melemparkan diri ke arah Qin Fan. Bahkan para pemandu sorak dari Sekolah Keuangan dan Ekonomi pun menyambutnya. Ini hanyalah tamparan tercepat dalam sejarah. Gigi Lili Xia gatal karena kebencian. Gadis-gadis ini hanyalah melon yang bengkok dan kurma yang retak. Apa yang mengesankan tentang itu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuat keindahan kampus seperti kamu. Setelah mengatakan ini, bahkan duduk di sebelahnya. Aku tidak tahan mendengarkan anjing yang menjilati. Setelah menolak permintaan informasi kontak Ying Yan Yan, Qin Fan mengikuti Zhao Haiqing dan anggota tim lainnya kembali ke pelatih. Pelatih memandang Qin Fan dengan mata yang sangat rumit. Namun, pada akhirnya berubah menjadi kalimat, teman sekelas Qin Fan, selamat datang untuk bergabung dengan klub bola basket. Para siswa di sekitarnya yang mendengar kalimat ini segera melontarkan pandangan iri ke arah Qin Fan. Klub bola basket adalah klub yang paling populer, dan semua orang berkumpul di dalamnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik menjadi anggota klub bola basket daripada menjadi wakil presiden lagi. Bisa bergabung dengan klub bola basket sama dengan dilindungi oleh klub bola basket, dan kini diundang secara pribadi oleh pelatih adalah suatu kehormatan besar. Zhao Haiqing juga menepuk bahu Qin Fan karena terkejut. Selamat, Qin tua. Tanpa diduga, Qin Fan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan klub manapun. Ekspresi percaya diri di wajah pelatih tiba-tiba membeku. Teman sekelas Qin Fan, bergabungnya Anda dengan klub bola basket tidak akan berdampak apapun pada kehidupan dan studi Anda, dan jika Anda menemui masalah, klub bola basket akan membantu Anda menyelesaikannya. Saya harap Anda akan memikirkannya lagi. Don, jangan pikirkan itu, aku tidak suka situasi seperti ini. Sikap Qin Fan tegas. Pelatih menghela nafas, sayang sekali, tapi selama saya di sini, pintu klub bola basket akan selalu terbuka untukmu. Terima kasih. Para siswa di sekitarnya kembali masam. Pelatih klub bola basket secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan klub bola basket, tetapi dia ditolak. Apakah kepala anak ini patah? Orang-orang ini memikirkan diri mereka sendiri, menjilat, mencoba masuk ke dalam klub bola basket, tetapi mereka dikeluarkan. Orang ini sangat menjengkelkan. Mata Zhao Haiqing melebar, berpikir bahwa bahkan ketika dia bergabung dengan klub bola basket, dia harus menginvestasikan banyak uang untuk bergabung, tetapi Lao Qin menolak tanpa ragu-ragu. Saya kira berita utama di situs kampus besok akan berbunyi, terkejut. Pelatih klub bola basket secara aktif mengundang teman sekelas tertentu untuk bergabung dengan klub bola basket, namun dia ditolak. Usai pertandingan bola basket, Qin Fan langsung menjadi selebriti di kampusnya dalam 2 hari berikutnya. Dari waktu ke waktu, para gadis mengirim bunga, makanan ringan, Mata Song Suhao memerah karena iri. Dalam 2 hari terakhir, Qin Fan pergi menemui Luo Yuhuan lagi, tetapi yang mengejutkannya adalah Du Wenbin mengabaikan perilakunya dan sepertinya tidak mempedulikannya. Hal ini membuatnya sedikit bingung, dia tidak tahu kejahatan apa yang ditahan anak ini. Meskipun Luo Yuhuan tidak pergi menonton pertandingan bola basket, dia kemudian mendengar tentang bagaimana Qin Fan seorang diri membantu klub bola basket Universitas Nanling menang. Selamat, teman sekelas Qin Fan, sekarang kamu adalah selebriti di kampus kami. Di bawah matahari terbenam,
di jalan hijau di sebelah Danau Xinhu, seorang pria dan wanita berjalan berdampingan, menimbulkan bayangan panjang. Qin Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia melihat sisi wajah Luo Yuhuan yang damai dan bertanya dengan lembut, "Saya mendengar bahwa nilai Anda tidak masalah untuk masuk ke sekolah bergengsi. Mengapa Anda datang ke Nanling College?" Luo Yuhuan tampak sedikit kesepian di wajahnya. Dan menggelengkan kepalanya, "Dekat dengan rumah, jadi saya datang ke sini." Qin Fan tidak bertanya lagi. Dia tahu itu pasti bukan alasannya. Adapun alasan sebenarnya, karena Luo Yuhuan tidak ingin mengatakannya, dia tidak akan bertanya. Keduanya terus berjalan, sama seperti mereka berada di Jalan Xinghai di alam abadi. Para siswa di sekitarnya semua memberinya tatapan iri. Anak ini sangat beruntung disukai oleh Luo Yuanhua. Ya, aku belum pernah melihat Luo Yuanhua berjalan dengan laki-laki. Saya kira Luo Yuanhua pasti menyukai anak laki-laki yang bermain basket. Karena Qin Fan menembak bola dengan akurat, Luo Yuanhua terkesan olehnya. Sial, sebelum pertandingan bola basket, Luo Yuanhua sedang berjalan bersamanya di jalur Xinhu. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Xia Lili yang baru saja melihatnya setelah melewati Danau Xinhu. Itu udik desa itu. Apa yang dilakukan anak ini di Xinhu? Tunggu sebentar, gadis di sebelahnya. Bagaimana mungkin? Itu Luo Yuhuan. Sial, Luo Yuhuan sedang berjalan bersamanya. Luo Yuhuan buta. Apakah kamu sudah selesai? Anak laki-laki di sebelahnya melirik sedih ke arah Xia Lili, yang sangat marah, dan tiba-tiba merasa bahwa kecantikan calon kecantikan kampus telah anjlok. Faktanya, dari segi penampilan saja, Xia Baihe setara dengan beberapa wanita cantik lainnya di halaman, tetapi karakternya terlalu sulit diatur dan kejam, jadi dia diturunkan peringkatnya dari wanita cantik di halaman menjadi wanita cantik di halaman. Akibatnya, hidung Xia Lili hampir marah ketika mendengar berita itu, dan kepribadiannya menjadi semakin ekstrim. Dengan cara ini, gelar bunga kuasi perguruan tinggi dikukuhkan, sehingga ia kemudian digantikan oleh Luo Yuhuan. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Qin Fan pantas melajang selama sisa hidupnya. Kemudian, gadis-gadis di tim pemandu sorak mengungkapkan cinta mereka kepada Qin Fan. Dia juga mengatakan bahwa gadis-gadis itu semuanya jahat dan hanya gadis-gadis di akademi. Level yang menyukai Qin Fan dapat dianggap sebagai kemampuan Qin Fan. Tapi hari ini, gadis tercantik di halaman sedang berjalan bersama Qin Fan, dan itu berada di jalur Xinhu. Anak laki-laki di sebelahnya ingin tertawa, tetapi dia takut menyalakan tong mesiu berisi bahan peledak di sebelahnya. Wajah Xia Lili pucat karena marah, tapi dia tidak mau wajahnya ditampar oleh kata-katanya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata. Bahkan jika dia dan Luo Yuhuan berjalan bersama, itu tidak akan membuktikan apapun. Itu mungkin hanya komunikasi biasa. Betapa arogannya wanita istana itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang udik seperti itu. Di sebelahnya merasa jijik di dalam hatinya, dan dia masih merasa seperti ini. Pembicaraan yang sulit. Namun dia berkata, "Kamu benar, semua yang kamu katakan benar." Dengan komunikasi aktif Qin Fan, Luo Yuhuan perlahan membuka hatinya padanya. Selama percakapan, Qin Fan memperhatikan bahwa dia sangat khawatir, mungkin karena alasan keluarga. Namun, tidak nyaman baginya untuk menanyakan urusan keluarga pihak lain saat ini. Setelah mengobrol tentang beberapa topik yang tidak relevan, Qin Fan kembali. Hubungan antara Qin Fan dan Luo Yuhuan dibesar-besarkan oleh beberapa orang dan segera diketahui semua orang. Bahkan Tuan Yan, yang berada di luar akademi, mendengar berita itu melalui bawahannya. Keluarga Yan adalah keluarga kelas 1 di Nansu. Tuan Yan tampan dan berbakat. Dia adalah kandidat sempurna untuk mengambil alih keluarga Yan di masa depan. Namun, untuk pria jangkung, kaya, dan tampan dengan bakat dan penampilan, gadis-gadis yang mengetahui kisah sebenarnya menghindarinya seperti harimau. Karena Tuan Yan ini biseksual. Menakutkan bisa menyerang tapi juga menderita, membuat bulu kuduk orang normal berdiri. Tapi kebetulan Tuan Yan memperhatikan Luo Yuhuan dari keluarga Luo. Setelah Chu Tianming mendengarnya, dia berinisiatif memberikan Luo Yuhuan kepadanya.
Meskipun ada alasan Murong Linger, alasan yang lebih besar adalah bahkan Chu Tianming pun sedikit takut pada tuan muda Yan ini. Julukan, Master Racun Yin Yang, bukan tanpa alasan. Di sebuah klub mewah bernama Paradise, Yan Huairen di kamar pribadi mengusir ayam dan bebek di sekitarnya, memandang bawahannya yang mengetuk pintu dan bertanya, apakah kamu sudah mengetahuinya? Ya, pria bernama Qin Fan telah ketahuan. Titik. Anak laki-laki itu sering pergi menemui Nona Luo, dan Nona Luo sepertinya sangat menyayanginya. Wajah Yan Huairen tiba-tiba berubah pucat. Kamu bahkan berani menyentuh wanita Yan Huairenku, kamu mencari kematian. Panggil beberapa orang untuk menemaniku ke Nanling Chol Lege. Bawahan berjas hitam menghentikannya, Tuan Muda Yan, tolong jangan impulsif. Masih ada hal yang harus dilakukan. Anda perlu tahu. Wajah Yan Huairen sedikit melembut dan dia segera menjadi tenang, apalagi yang terjadi. Bawahannya berkata, sebelum ini, saya mendengar bahwa Du Wenbin dari keluarga Du memiliki bertarung dengan anak itu, tapi Chen Haiseng dari Nanling sangat pertahankan anak laki-laki bernama Qin Fan itu. Du Wenbin hanya bisa menderita karena bodoh dan pergi dengan putus asa. Yan Huairen sedikit menyipitkan matanya, Chen Haiseng. Apakah itu laki-laki yang berhubungan dengan Chen Haiseng? Chen Haiseng adalah bos besar Nanling. Meski keluarga yang tidak takut padanya, ada pepatah yang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Jika Qin Fan benar-benar ada hubungannya dengan Chen Haiseng, maka masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Bawahan itu tertawa dan berkata, awalnya saya mengira anak laki-laki itu ada hubungannya dengan Chen Haiseng, tetapi kemudian saya mengetahuinya setelah menanyakan bahwa anak laki-laki itu hampir berkelahi dengan Chen Haiseng. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Du Wenbin, itu mungkin. Anak laki-laki itu kebohongan macam apa yang dibuat untuk menipu Chen Haiseng agar berpikir bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia dilindungi oleh Chen Haiseng. Yan Huairen bukan tipe orang yang tidak punya otak, dia tidak percaya bahwa mahasiswa baru kebohongan bisa menipu Tuan Chen yang terkenal tinggal di sini. Sudahkah Anda memeriksa latar belakang anak laki-laki itu? Ya, dan anak laki-laki itu memang memiliki latar belakang tertentu. Namun, saya tidak tahu apakah latar belakangnya dapat digunakan. Oh, apa maksud Anda? Yan Huairen agak tertarik. Bawahan itu tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Yan, apakah Anda masih ingat bahwa ada seekor katak di keluarga Qin di Nansu yang ingin makan daging angsa? Yan Huairen tertegun, maksud Anda Qin Jingye, anak kedua di keluarga Qin? Itu benar. Apakah mungkin? Tanda tanya. Dia adalah putra Qin Jingye. Iya. Haha, itu dia. Pantas saja anak ini berani menjadi begitu gila dan berani memprovokasi bahkan Chen Haiseng. Ternyata dia punya latar belakang tertentu. Yan Huairen bilang dia punya latar belakang, tapi ada ekspresi jijik di wajahnya. Du Wenbin itu juga sia-sia. Hal ini belum ketahuan. Namun, anak laki-laki bernama Qin Fan itu tidak berpikir dia benar-benar bisa mengandalkan keluarga Qin, kan? Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, saya khawatir keluarga Qin tidak akan melakukannya. Seseorang akan maju untuk membantunya, haha. Maka mudah untuk menjelaskan mengapa Chen Haiseng membelanya. Anak ini pasti menggunakan latar belakang keluarga Qin untuk menakut-nakuti Chen Haiseng, dan Chen Haiseng tidak tahu tentang tuan muda kedua dari keluarga Qin yang ingin makan daging angsa. Bawahannya tampak mengagumi. Yan Sao Yingming, setelah analisis Anda, saya langsung menjadi jelas. Setelah mengetahui detail Qin Fan dan memahami ketergantungan Qin Fan, ekspresi Yan Huairen segera berubah suram. Anak laki-laki ini seperti ayahnya yang terlalu melebih-lebihkan, yang ingin makan daging angsa. Kali ini aku ingin dia mengerti bahwa dia bukan lagi tuan muda keluarga Qin, dia hanyalah seekor anjing liar yang telah diusir. Kiyu Feng menyegarkan sekali. Dalam sekejap, sudah waktunya Nanling Chol Lege mengadakan pesta penyambutan lagi. Pada pukul 3 sore, semua orang mulai menyiapkan tempat kejadian. Qin Fan juga diseret untuk bekerja bersama yang lain di kelas. Song Suhao dan Qin Fan menyiapkan meja, memandang ke arah teman-teman sekelas yang sibuk di sekitarnya,
dan berkata dengan pelan, "Kin Tua, kudengar ada teman sekelas khusus yang datang ke pesta tahun baru ini, dan pesta tahun baru ini hanya untuknya. Diselenggarakan oleh yang lain." Qin Fan terkekeh, "Ini tidak ada hubungannya dengan kami, pergilah bekerja." "Mengapa itu tidak penting?" Song Suhao tidak bisa melihat sikap acuh tak acuh Qin Fan terhadap segalanya. "Saya pernah mendengar bahwa orang yang datang ke sini sangat cantik. Dan keluarganya luar biasa, dan banyak orang di kampus menyebarkan desas-desus tentang hal itu." Qin Fan memutar matanya ke arahnya, "Apakah ini ada hubungannya bersama kita?" Ya kita bisa menikmati keindahan di sini." Di sebelahnya, pemimpin regu Wang Yingying, yang mengenakan kacamata miopia, datang membawa sebotol air mineral. "Song Suhao, cepatlah bekerja, kenapa kamu banyak bicara? Qin Fan, kamu sudah sibuk begitu lama, istirahatlah. Ini, minum air." Dengan senyum lembut di wajahnya, Wang Yingying menyerahkan air dan berinisiatif membuka tutupnya. "Terima kasih." Qin Fan mengambilnya dan menyesapnya. Song Suhao tampak sedih, "Pemimpin regu, kamu terlalu tidak adil kepada orang lain. Mengapa kamu tidak membawakanku sebotol air ketika Qin Fan dan aku bekerja sama?" Menghadapi lagu Suhao, Wang Yingying tidak memiliki ekspresi yang baik. "Jika kamu ingin meminumnya, belilah sendiri, bukan berarti kamu tidak memiliki kaki yang panjang." Qin Fan tertawa bahagia di sampingnya. Sejak dia menunjukkan kehebatannya di lapangan dan membantu Nanling Cholege memenangkan sekolah keuangan dan ekonomi, banyak teman sekelas perempuan yang sangat antusias terhadapnya. Tentu saja, dia menikmati antusiasmenya, tapi jika menyangkut teman sekelas perempuan itu, dia sangat penyayang dan sopan. Namun Song Suhao, yang terlihat malang, tidak menerima perlakuan seperti ini. Usai menyiapkan panggung, semua orang bubar, menunggu pesta resmi dimulai pada pukul 6. Namun para siswa yang ingin tampil di atas panggung kini sedang berlatih di sanggar tari, dan mereka hanya bisa makan malam di tempat. Di sudut, Chu Tianming tampak sangat tampan dalam setelan putih. Beberapa teman sekelas wanita yang sedang latihan diam-diam menatapnya dari waktu ke waktu. Namun, dia duduk di depan piano, bermain tanpa pamrih, dan pura-pura tidak melihat mata itu. Di sebelahnya, Du Wenbin tiba-tiba datang dan berbisik, "Tuan Chu, semuanya telah diatur. Anda akan menemani Nona Murong secara pribadi nanti. Tarian Nona Murong, dipadukan dengan iringan Anda, hanyalah pasangan yang dibuat di surga." Chu Tianming tersenyum sedikit. Wajahnya yang tampan langsung membuat beberapa gadis yang mengintipnya hampir tercekik. "Terima kasih atas kerja kerasmu," katanya dengan tenang, ekspresinya seanggun pria sejati. Pada pukul 6 sore, Qin Fan dan Song Suhao duduk di kursi kelas mereka. Dengan pidato dekan, pesta penyambutan tahunan Nanling Cholege secara resmi dimulai. Seperti semua malam kampus, acara pertama diisi dengan pujian, pujian, dan pujian. Saya tidak terlalu malas untuk menulis tentang beberapa acara berikutnya, dan Anda pasti juga tidak ingin menontonnya. Tak lama kemudian, acara mencapai bagian tengah, yang juga menjadi puncak pesta penyambutan. Bai He selalu bangga menjadi tuan rumah pesta penyambutan ini. Dia berdiri di atas panggung dan sudah mengunci posisi Qin Fan. Kali ini, dia ingin dengan sengaja membuat Qin Fan marah. "Para siswa yang terkasih, pertunjukan selanjutnya ini pasti akan membuka mata kalian. Juga, izinkan saya mengingatkan kalian bahwa ada 2 wanita tercantik yang akan tampil di panggung nanti. Ya, tolong. Balet dipersembahkan oleh kalian. Luo Yuhuan dan Murong Linger. Iringan, Chu Tianming." Ketika kata Chu Tianming muncul, Xia Lili berteriak keras. Dalam sekejap, para siswa yang hadir menjadi gila. Anak-anak itu berbicara tentang Luo Yuhuan dan Murong Linger. "Ya Tuhan, ini Luo Yuan Hua. Ngomong-ngomong, siapakah Murong Linger itu? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia sebenarnya bisa tampil di panggung yang sama dengan Luo Yuan Hua. Dia pasti sangat cantik. Haha. Nona Murong ini seharusnya menjadi protagonis sebenarnya dari pesta orientasi ini. Apa maksudmu? Dia adalah murid pindahan yang akan datang. Aku bisa mengadakan seluruh pesta orientasi untuknya sendirian. Aku sangat menantikannya menghadap Nona Murong."
Gadis macam apa dia? Meskipun gadis-gadis itu juga berbicara tentang Luo Yuhuan dan Murong Ling'er, yang tidak pernah muncul, Chu Tianming lah yang berbicara lebih banyak. Dia pernah menjadi salah satu dari 4 pejabat besar istana, seorang pria terkenal tinggi, kaya dan tampan, putra tertua keluarga Chu, dengan segala jenis aura digabungkan dalam satu tubuh. Dia adalah pangeran tampan di hati banyak gadis. Wow, saya tidak menyangka Tuan Muda Chu akan kembali. Luo Yuhuan dan Murong Ling'er sebenarnya dapat meminta Tuan Muda Chu menemani mereka secara pribadi. Mereka sangat bahagia. Ya, Tuan Chu tidak hanya tampan, tetapi dia juga memainkan piano dengan sangat baik. Jika saya bisa menikah dengannya, saya akan tertawa terbahak-bahak. Komentar para gadis itu sampai ke telinga Song Suhao, dan pria itu tiba-tiba tampak jijik. Cemberut. Hah, para nimfomaniak ini, aku sangat tampan, tapi mereka bahkan tidak melihatku. Su Ziling memutar matanya, lagu lama, kamu bisa menariknya ke bawah. Qin Fan juga terhibur oleh Song Suhao, ini pria itu mempunyai raut wajah yang buruk, itu tidak ada hubungannya dengan ketampanan. Tiba-tiba, lampu di kedua sisi panggung meredup. Panggilan. Semua orang langsung menahan napas, mengetahui bahwa para aktor akan segera naik ke panggung. Sebuah cahaya tiba-tiba menyinari tengah panggung. 2 gadis jangkung dan anggun dalam kostum balet berdiri di bawah cahaya, seperti 2 angsa putih yang anggun dan mulia. Segera setelah itu, tirai di sudut panggung perlahan terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih duduk di depan sebuah grand piano putih. Saya melihatnya perlahan mengangkat tangannya, dan nada-nada indah mengalir dari tangannya. Murong Ling'er dan Luo Yuhuan menari dengan anggun mengikuti musik, keduanya memiliki keterampilan menari yang sangat baik, dan tarian mereka memberikan perasaan profesional sepenuhnya. Penonton menyaksikan dengan ekstasi, dan Song Suhao bahkan lebih bersemangat tanpa menyadarinya. Qin Fan tidak punya pilihan selain bergerak sedikit ke samping, berusaha menjauh sejauh mungkin dari orang ini, berpura-pura tidak mengenalinya. Namun, ada banyak siswa seperti Song Suhao di antara penonton, dan sebagian besar anak laki-laki menatap lurus ke arahnya. Sedangkan untuk para gadis, meskipun mereka juga menganggap Murong Ling'er dan Luo Yuhuan sangat cantik, mereka pasti tidak akan mendambakan kecantikan kedua gadis seperti anak laki-laki ini. Namun, bukan berarti perempuan lebih pendiam dibandingkan laki-laki, karena tepat di sebelah Song Suhao, gadis berjerawat di wajahnya sedang menyeka air liurnya dan tersenyum bodoh. Matanya hijau dan bahkan lebih cerah dari mata Song Suhao. 10 kali lebih menakutkan. Tuan Muda Chu sangat tampan. Saya harap saya dapat bermimpi tentang Tuan Muda Chu setiap malam di masa depan. Gadis di sebelah saya tertawa, mimpi indah Anda jelas merupakan mimpi buruk Tuan Muda Chu. Saya yakin Tuan Muda Chu tidak pernah mau untuk muncul dalam mimpimu. Qin Fan menggerakkan sudut mulutnya. Meskipun dia tidak mengenal Chu Tianming, dia merasakan sedikit simpati pada Chu Tianming sekarang karena dia mengkhawatirkan gadis seperti itu. Tapi Song Suhao tertawa dengan sangat tidak ramah, saya sangat berharap kecantikan ini dapat mewujudkan mimpinya. Lagu lama, kamu sangat tidak tahu malu. Su Ziling tertawa dan memarahi. Song Suhao terkekeh, Chu Tianming ini bukan orang baik, dia juga pengganggu. Jika Zhao Tua ada di sini, dia pasti akan memarahinya lebih keras dariku. Zhao Haiqing ingin menemani Qiu Lingshan, jadi dia tidak duduk dengan Qin Fan dan yang lainnya, jika tidak, Zhao Haiqing mulut itu pasti lebih merusak daripada Song Suhao. Su Ziling lebih stabil dan mengingatkan, keluarga Chu sangat kuat. Jangan biarkan Chu Tianming mendengar apa yang Anda katakan. Song Suhao terkekeh, jangan khawatir, saya tidak berani memprovokasi keluarga Chu. Qin Fan tiba-tiba bertanya, Chu Tianming apakah Tianming memiliki latar belakang yang besar? Su Ziling mengangguk, ya, putra tertua dari keluarga Chu di Nanling. Meskipun keluarga Chu di Nanling tidak sekuat kakak Chen, tetapi bahkan kakak Chen tidak bisa menyinggung keluarga Chu. Lagi pula, Chu Tianming ini adalah salah satu dari 3 talenta muda di Nansu. Qin Fan berpikir dalam hati, ternyata dia berasal dari keluarga Chu di Nansu. Qin Fan adalah anggota keluarga Qin di Nansu. Ayahnya Qin Jingye berkata,
keluarga Qin juga merupakan keluarga besar kelas 1 di Suzhou Selatan. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki persahabatan dengan keluarga Chu. Tentu saja, ini bukan yang dipedulikan Qin Fan, perhatiannya selalu tertuju pada Murong Linger di atas panggung. Gadis kecil ini benar-benar mengejarnya ke sini. Oh, bodoh sekali. Di atas panggung, lagu berakhir, dan panggung Murong Linger dan Luo Yuhuan perlahan berhenti. Semua penonton masih asyik dengan indahnya tarian keduanya. Bahkan ketika Murong Linger dan Luo Yuhuan membungkuk kepada semua orang dan bersiap meninggalkan panggung, semua orang masih terjaga. Xia Lili memandangi sosok kedua wanita yang bergerak itu, hatinya penuh cemburu, tetapi dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Dua wanita cantik, jangan terlalu sibuk pergi. Datang dan sapa semuanya. Ada juga piano kami." Pangeran Chu Tianming juga datang untuk menyapa semua orang. Baru saja saya mendengar banyak gadis di bawah memanggil nama senior Chu. Bisakah Anda membuat mereka merinding? Chu Tianming, Murong Linger dan Luo Yuhuan. Pergi panggung oleh Xia Lili. Lili Xia dengan sengaja mengatur agar Chu Tianming berdiri di antara kedua gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, teman sekelas Chu dan teman sekelas Luo berdiri bersama, yang mengingatkanku pada sebuah kalimat. Kata-kata apa? Chu Tianming bertanya sambil tersenyum. Anak emas. Setelah Xia Baihe mengatakan ini, dia segera melihat posisi Qin Fan di antara penonton, penuh dengan provokasi. Apakah kamu tidak menyukai Luo Yuhuan? Lalu aku mendorong Luo Yuhuan ke pelukan Chu Tianming di atas panggung. Di bagian bawah panggung, Song Suhao dipenuhi dengan kemarahan. Qin tua, Lili Xia ini jelas-jelas sengaja mengincarmu. Su Ziling juga mencibir dan berkata, saya benar-benar tidak tahu, Lili Xia ini bukan hanya nakal dan disengaja, tetapi juga sangat pendendam. Ekspresi Qin Fan berubah. Wei Leng, dia secara alami melihat bahwa Xia Lili menggunakan statusnya sebagai tuan rumah untuk dengan sengaja membalas dendam padanya. Itu benar, anak emas dan gadis cantik. Setelah mendengar kata-kata Xia Lili, beberapa siswa di bawah yang ingin menjilat Chu Tianming segera bergema dengan keras. Ekspresi Luo Yuhuan berubah, dan dia berkata dengan dingin, Tuan rumah, jangan bicara omong kosong di depan umum. Xia Lili tentu saja tidak takut pada Luo Yuhuan, dan berpura-pura tidak mendengar kata-katanya, dan berteriak kepada penonton di bawah panggung, apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah kamu sudah cukup melihat tarian indahnya? Tidak. Suara-suara di bawah kali ini sangat konsisten. Kalau begitu, apakah kamu ingin membiarkan kedua wanita cantik itu menari lagi? Iya. Melihat kesuksesan tersebut menggugah antusiasme penonton, diam-diam Xia Lili merasa bangga, lalu melaksanakan rencana berikut. Maaf, karena waktu tidak memungkinkan, saya tidak dapat memenuhi keinginan semua orang, tapi saya pikir kita bisa membiarkan kedua wanita cantik itu berinteraksi kecil dengan teman sekelas Chu. Bagaimana menurut Anda? Para siswa yang menyaksikan kegembiraan ini tidak terlalu besar. Kesepakatan. Tiba-tiba sangat penasaran. Interaksi. Interaksi macam apa? Truth order. Wah, kalau ditanya tentang privasi dua wanita cantik, pasti seru. Interaksi, interaksi, interaksi. Tiba-tiba terdengar tsunami dari bawah. Melolong seperti serigala. Xia Baihe memandang Chu Tianming dan berkata sambil tersenyum, teman sekelas Chu, kamu lihat betapa antusiasnya semua orang, kamu tidak bisa membiarkan teman sekelasnya merasa kedinginan. Chu Tianming sangat ingin berinteraksi dengan Murong Linger, dan tentu saja dia tidak akan menolak. Aku tidak keberatan, aku hanya ingin tahu apakah kedua wanita cantik itu bersedia. Xia Lili memandang Luo Yuhuan dengan ekspresi sedih, teman sekelas Luo, kamu tidak ingin mengecewakan semua orang, kan? Itu hanya interaksi kecil, jadi saja setuju. Ya, Luo Yuanhua, setuju. Benar, setuju. Luo Yuhuan segera dimasukkan ke dalam rak, dan sulit untuk menolak bahkan jika dia menginginkannya. Karena teman sekelas Luo tidak menolak, itu berarti dia setuju. Mari kita mulai interaksi kecil kita. Xia Baihe merasa lebih bangga. Dia memanfaatkan antusiasme teman-teman sekelasnya selangkah demi selangkah dan memaksa Luo Yuhuan untuk menolak.
Kemudian, dia bisa menggunakan alasan interaksi untuk mendorong Luo Yuhuan ke pelukan Chu Tianming. Haha, Qin Fan, kamu, orang desa, melihat gadis yang kamu suka jatuh ke pelukan pria lain, maukah kamu bergegas mendekatinya? Jika Qin Fan tidak bisa menahan amarahnya dan bergegas maju, dia akan menyinggung Chu Tianming sepenuhnya. Dengan latar belakang Chu Tianming, Qin Fan tidak tahan untuk berjalan-jalan. Bahkan jika Qin Fan bisa menahan diri, maka Luo Yuhuan akan jatuh ke pelukan Chu Tianming di depan umum, dan Qin Fan pasti akan diejek jika dia berdiri bersama Luo Yuhuan di masa depan. Rencana Xia Lili tidaklah jahat. Tuan rumah, beritahu saya dengan cepat interaksi seperti apa yang ingin Anda lakukan. Ya, itu benar-benar menjengkelkan. Benar, tuan rumah, berhentilah terlalu memaksa dan langsung ke pokok permasalahan. Ada banyak orang yang tidak sabaran di bawah. Chu Tianming juga memandang Xia Lili dengan rasa ingin tahu, dan melirik ke arah Murong Ling'er yang sedang melihat ke arah penonton. Dia merasa Murong Ling'er sepertinya sedang mencari seseorang. Tapi begitu ide ini muncul, dia sendiri yang menyangkalnya. Karena ini pertama kalinya Nona Murong datang ke Nanling Cholege, dia mungkin tidak mengenal siapapun. Lili Xia tersenyum sinis, memandang Chu Tianming dan berkata, "Kudengar teman sekelas Chu tidak hanya pandai bermain piano, tapi juga penari yang baik. Bagaimana kalau teman sekelas Chu dan teman sekelas Luo menampilkan Pas de Deux agar semua orang bisa melihatnya?" Luo Yuhuan sedikit mengernyit. Dia menari Pas de Deux dengan pakaian ini, apalagi yang mencolok. Mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Dia hendak menolak, tetapi Chu Tianming berbicara lebih dulu, "Maaf, saya tidak bisa menari." Xia Lili terkejut dan menatap Chu Tianming dengan tergesa-gesa, menemukan bahwa wajahnya sedikit jelek. Ini mengejutkan Lili Xia. Mengapa Chu Tianming tiba-tiba marah? Mengapa? Bukankah pria yang Du Wenbin katakan sebelumnya bahwa Chu Tianming tertarik pada Luo Yuhuan? Dia tidak tahu bahwa orang yang ingin diajak berinteraksi oleh Chu Tianming adalah Murong Ling'er. Dia membuat keributan dan secara langsung mengalahkan upaya Chu Tianming untuk mengejar Murong Ling'er di masa depan. Dia tidak mengerti mengapa Chu Tianming marah, dan Xia Lili tidak berani melanjutkan. Karena Tuan Chu tidak bisa menari, lupakan saja dan biarkan pertunjukan dilanjutkan. Para siswa di bawah langsung berteriak. "Aku sudah melepas celanaku, tunjukkan ini padaku." "Bukan apa-apa. Apa-apaan ini?" Song Suhao juga bingung, "Qin tua, apa yang terjadi? Apakah Lili Xia ini menggoda kita?" Pikir Qin Fan sejenak dan menganalisis kebenaran masalah dari mata Chu Tianming yang terus menatap Murong Ling'er. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Dia yang melakukannya sendiri, dia pantas mendapatkannya." Song Suhao tidak mengerti, tapi dia tidak repot-repot bertanya pada Qin Fan teka-teki apa yang dia mainkan, dan perhatiannya kembali ke Murong Ling'er. Teman sekelas yang baru dipindahkan ini memang tidak kalah cantiknya dari 4 aula besar. Lihatlah kaki panjang itu, pinggang ramping itu, penampilan itu, temperamen itu. Wah, aku tidak tahu bajingan mana yang akan aku tuju. Manfaatkan di masa depan. Tiba-tiba, mata Murong Ling'er menoleh ke arahnya, lalu wajah Murong Ling'er berbinar dan dia bergegas turun dari panggung. Apa? Apa yang terjadi? Sang Dewi datang kepadaku. Apakah dia mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jantung Song Suhao berdebar kencang, dan dia dengan cepat meludah, menyeka rambutnya, dan merapikan dirinya. Siswa lain juga memperhatikan perilaku aneh Murong Ling'er dan memandangnya satu demi satu. Chu Tianming dan Luo Yuhuan, yang hendak mundur, juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ada juga Xia Lili di atas panggung, yang juga menoleh dengan tatapan bingung. Qin Fan tersenyum tak berdaya, sepertinya dia ditemukan oleh gadis kecil ini. Melihat Murong Ling'er berlari dengan putus asa, Qin Fan hendak berdiri untuk menyambutnya, tetapi Song Suhao tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat dan memeluk Qin Fan. "Qin tua, Sang Dewi pasti sudah mendengar apa yang aku katakan, dia benar-benar datang kepadaku. Aku akan menjadi kaya." Qin Fan menggerakkan sudut mulutnya, tidak tega menuangkan air dingin padanya. Su Ziling di samping sedikit mengernyit, dan dia juga menemukan bahwa Murong Ling'er sedang menuju ke arah mereka.
Tapi dia yakin itu pasti bukan karena Song Su-hao. Tepat ketika dia hendak melihat ke arah Qin Fan, tangisan ceria Murong Linger terdengar, "Saudara Qin Fan." Mendengar nama Qin Fan, Song Su-hao, yang begitu bersemangat tadi, merasa seolah-olah dia telah dipukul. Di baskom berisi air dingin, jatuh menimpa kepala. Qin Fan melepaskan tangannya dan berdiri. Murong Linger sudah mendatanginya dan langsung memeluknya. Karena kerinduan akan hari-hari ini dan keterkejutan karena tiba-tiba menemukan Qin Fan, Murong Linger tidak terlalu peduli lagi. Qin Fan tersenyum pahit dan menepuk pundaknya dengan lembut tanpa berkata apa-apa. Dia tahu betul kasih sayang Xiao Nizi. Para siswa di sekitarnya tiba-tiba membelalak. "Ini, bagaimana ini mungkin? Dewiku. Anak muda, kamu baru saja mengatakan ada dewi lain yang datang, dan sekarang kamu memiliki tuannya. Siapa anak laki-laki itu? Dia sebenarnya meminta Dewi untuk pindah sekolah untuk menemukannya. Sepertinya dia adalah Qin Fan yang bermain bola basket. Itu dia, jadi tidak mengherankan." Di atas panggung, Luo Yuhuan membuka mulutnya sedikit dan melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Di saat yang sama, ada perasaan yang tak terlukiskan di hati saya. Apa hubungannya dengan Nona Murong ini? Wajah Chu Tianming langsung berubah menjadi sangat jelek, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. "Sial, siapa anak ini? Sepertinya dia dan Nona Murong adalah kenalan lama." Murong Linger, aku, Chu Tianming, bertekad untuk menang. Aku akan menghancurkan semua rintangan yang menghadang di depan. Nak, mari kita tunggu dan lihat." Xia Lili membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan bunyi gedebuk, mikrofon di tangannya jatuh ke tanah. Dia berkata bahwa Qin Fan pantas melajang selama sisa hidupnya, dan banyak dewi mengungkapkan cinta mereka kepada Qin Fan di lapangan basket. Dia berkata bahwa gadis-gadis ini semuanya bengkok, dan segera Luo Yuhuan dan Qin Fan berjalan-jalan di jalur Xinhu. Dia berkata bahwa Luo Yuhuan mungkin tidak tertarik pada Qin Fan, tapi sekarang Murong Linger tiba-tiba muncul dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Qin Fan, apakah kamu diutus oleh Tuhan untuk menyiksaku dengan sengaja?" Xia Lili pingsan sepenuhnya. Dia mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari rasa takut didominasi oleh Qin Fan sepanjang hidupnya. Wajah Song Su-hao begitu pahit hingga hampir meneteskan air. "Qin tua, kamu. Dia mengucapkan 3 kata, tetapi pada akhirnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena orang ini tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bersikap sentimental. Qin Fan tidak bisa disalahkan sama sekali. Melihat ekspresi Song Su-hao seolah-olah dia sedang sembelit, Su Ziling di sebelahnya tertawa tidak ramah seperti babi. Segera, Murong Linger juga menjadi tenang dan buru-buru meninggalkan pelukan Qin Fan, wajahnya memerah. "Aku di jurusan sastra. Ingatlah untuk datang menemuiku ketika kamu punya waktu." Setelah mengatakan itu, Xiao Nizi lari dengan tergesa-gesa. Lagi pula, dia masih malu. Begitu Murong Linger pergi, Song Su-hao bergegas mendekat, meraih lengan Qin Fan, dan menatap Qin Fan dengan marah. "Qin tua, kamu bukan anak laki-laki." Qin Fan menendang orang ini ke samping, "Keluar dari sini, Linger dan aku sudah saling kenal sejak lama." Pada saat ini, Qin Fan melihat ke arah orang yang belum turun dari panggung, Luo Yuhuan. Luo Yuhuan kebetulan melihat ke sana. Namun, ketika dia melihat Qin Fan menatapnya, Luo Yuhuan buru-buru menoleh dan turun dari panggung. Qin Fan tersenyum pahit di dalam hatinya, sepertinya dia memiliki masalah di hatinya. Setelah pesta, Qin Fan kembali ke asrama di tengah keluhan Song Su-hao. Zhao Haiqing juga datang dan mengejar Qin Fan sambil mengajukan pertanyaan. Setelah Qin Fan merasa kesal dengan pertanyaan dan Qiu Lingshan dibawa keluar untuk mengancamnya, Zhao Haiqing menyerah. Namun, ketiga pria di asrama sekarang memandang Qin Fan dengan mata penuh iri, cemburu dan kebencian. Dan mereka secara kolektif memberi julukan pada Qin Fan, bukan anak manusia. Pada malam inilah Qin Fan menjadi musuh publik semua anak laki-laki di kampus. Luo Yuhuan memang sudah membuat iri dan cemburu banyak orang, namun kini Murong Linger yang baru saja dipindahkan ke sekolah lain justru jatuh ke pelukan Qin Fan di depan umum. Bagaimanapun, reputasi Qin Fan sebagai bajingan telah hilang.
Di hotel mewah dekat Nanling Chollege bernama Magnificent. Di kamar pribadi, Chu Tianming dan Yan Huairen sedang berbaring di meja pijat, menikmati pijatan dari pelayan. Tuan Muda Chu, ada seorang anak laki-laki bernama Qin Fan di kampus Anda. Apakah Anda kenal orang ini? Tanya Yan Huairen. Ketika Qin Fan disebutkan, Chu Tianming tiba-tiba memiliki ekspresi muram di wajahnya. Apa, kamu ingin berurusan dengannya? Yan Huairen bertanya balik, apakah kamu tidak mau? Saya mendengarnya di pesta malam tahun baru kemarin, Nona Murong memeluknya di depan umum. Wajah Chu Tianming muram, dan sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Mari kita cari peluang yang cocok dulu. Yan Huairen tertawa keras dan berkata dengan sikap arogan, Qin Fan, mengapa kita harus mencari peluang? Saya akan langsung pergi ke akademi untuk menemukannya besok. Chu Tianming tidak berkata apa-apa. Titik. Jika Yan Huairen mau memimpin, dia tidak punya masalah dengan itu. Di pagi hari, Qin Fan menyelesaikan kelas pertamanya dan pergi ke Departemen Sastra untuk mencari Luo Yuhuan, siap menjelaskan hubungannya dengan Murong Linger. Begitu dia tiba di pintu kelas, sahabat Luo Yuhuan, yang kian-kian berlari keluar, mencubit pinggangnya dan menatap Qin Fan. Bajingan, apakah kamu di sini untuk menemui Xiao Huan? Qin Fan berpikir dalam hati, tampaknya yang kian-kian ini telah salah paham, tapi dia tidak tahu bagaimana sikap Luo Yuhuan. Itu benar, tolong panggil Xiao Huan keluar. Yang kian-kian berkata dengan cibiran yang berlebihan, apakah kamu juga memanggilku Xiao Huan? Kamu bajingan, jangan datang ke Xiao Huanku lagi. Qin Fan menjelaskan, bukan itu masalahnya. Menurutmu, aku datang ke sini untuk menjelaskan kepada Xiao Huan. Bah, apakah kamu masih perlu menjelaskannya? Nona Murong memelukmu di depan semua orang, dan tangan kotormu langsung memeluk bahu Nona Murong. Apalagi yang perlu kamu jelaskan? Kamu pikir Xiao Huanku mudah ditipu, kan? Ekspresi yang kian-kian tampak seperti dia telah melihat melalui Qin Fan. Qin Fan tidak berdaya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan yang kian-kian, dan hendak memanggil Luo Yuhuan keluar. Pada saat ini, Luo Yuhuan akhirnya memperhatikan Qin Fan dan berjalan keluar kelas. Kian-kian, ada apa? Qin Fan, kamu di sini. Yang kian-kian buru-buru meraih lengan Luo Yuhuan, Xiao Huan, kenapa kamu masih menyapa orang seperti ini dan menyuruhnya keluar? Apa yang dilakukannya? Katamu. Luo Yuhuan memutar matanya ke arah yang kian-kian, Qin Fan adalah temanku, jangan bicara omong kosong. Yang kian-kian berkata dengan cemas, tidak, Xiao Huan, aku tidak dapat melihat bahwa kamu begitu berpikiran terbuka. Nona Murong melemparkan dirinya ke dalam pelukannya kemarin, dan dia masih saya datang ke sini untuk mencari Anda karena saya jelas ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qin Fan dan saya hanyalah teman biasa. Luo wajah cantik Yuhuan memerah. Hei, Nona Luo. Apakah kamu bertemu kekasihmu lagi di sini? Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Terdengar suara laki-laki yang jelas dan tajam. Yan Huairen diikuti oleh seorang anak laki-laki yang berjalan menuju kelas Luo Yuhuan. Melihat orang itu datang, ekspresi Luo Yuhuan tiba-tiba berubah, ekspresinya sedikit marah dan sedikit takut, bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Qin Fan juga melihat kedua orang itu, tapi sayangnya dia tidak mengenali mereka. Kian-kian, tolong kembali ke kelas dulu. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Luo Yuhuan memandang yang kian-kian dan berkata, oh baiklah. Tapi kamu harus hati-hati, buka mata, dan jangan tertipu oleh retorika beberapa orang. Setelah yang kian-kian selesai berbicara, dia memelototi Qin Fan, siapa yang dia maksud, sangat jelas. Awalnya dia ingin menemani Luo Yuhuan, tetapi melihat wajah Luo Yuhuan, dia merasa Luo Yuhuan tidak ingin dia mengikutinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengingatkan Luo Yuhuan. Begitu yang kian-kian kembali ke kelas, Yan Huairen menghampiri Luo Yuhuan bersama seorang anak laki-laki. Kamu bukan mahasiswa, bagaimana kamu bisa masuk perguruan tinggi? Luo Yuhuan bertanya dengan wajah dingin.
Yan Huairen melirik Qin Fan dengan agresi yang kuat, melihat beberapa bagian penting tubuh Luo Yuhuan secara provokatif. Belum lagi kota Nanling yang kecil ini, bahkan di seluruh provinsi Nansu, aku, Yan Huairen, bisa pergi kemanapun aku mau. Anak laki-laki berambut pendek di sebelahnya berkata kepada Luo Yuhuan dengan senyum jahat, "Nona Luo, saya membawa sepupu saya masuk. Sepupu saya sudah tahu segalanya tentang Anda dan anak laki-laki ini. Sekarang, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada sepupu Anda?" Yan Hao tampak sombong. Luo Yuhuan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada yang perlu saya jelaskan, dan tidak perlu menjelaskannya kepada Anda." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah teman sekelas yang sedang mendengarkan dinding di kelas, dan berkata dalam-dalam, "Suara, jika ada yang harus dilakukan, carilah tempat terpencil untuk berbicara. Ini bukan tempat untuk berbicara. Sebuah tempat." Setelah mengatakan ini, dia pergi lebih dulu. Qin Fan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, menatap Yan Huairen, tersenyum sedikit dan mengikuti Luo Yuhuan. Yan Huairen juga tertawa jahat dan mengikuti. Mereka berempat berhenti di tempat terpencil. "Baiklah, Yan Huairen, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini." Nada bicara Luo Yuhuan dingin. Yan Huairen meliriknya, "Jangan khawatir, saya akan melunasi hutang Anda nanti. Orang yang saya temukan hari ini adalah orang ini." Ekspresi Luo Yuhuan berubah, dan dia tiba-tiba berkata dengan gugup, "Yan Huairen, Qin dan aku kami hanya teman biasa, jangan salah paham." "Tidak. Apa-apa untuk tidak menjelaskan." Dengan penjelasan ini, rasa dingin di mata Yan Huairen menjadi semakin berat. "Hei, apakah kamu begitu khawatir tentang dia? Apa yang aku salah paham? Apakah aku salah paham bahwa kalian berdua berjalan bergandengan tangan di Danau Xinhu? Salah paham bahwa kalian berdua berada dalam hubungan yang sombong? Haha, Luo Yuhuan, aku memperingatkanmu, jangan lupakan identitasmu." Luo Yuhuan sepertinya memikirkan sesuatu, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia tidak berani menyangkal sepatah kata pun. Qin Fan tiba-tiba mengambil langkah maju, melindungi Luo Yuhuan di belakangnya, dan memandang Yan Huairen dengan tenang. "Siapa kamu?" Huairen tersenyum jahat, "Siapa aku? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi aku harus menanyakan ini padamu. Aku tunangannya, siapa kamu?" Luo Yuhuan tampak jijik, tetapi sebenarnya tidak ada bantahan. Jelas sekali, dia seharusnya memiliki pengaruh yang bisa dipahami oleh Yan Huairen. Qin Fan mencibir, "Tunangan. Apakah kamu layak?" Yan Huairen tiba-tiba menyipitkan matanya, "Wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Sudah kubilang padamu, jangan katakan itu kamu, bahkan jika itu kamu ketika ayahmu, Qin Jingye, melihatku, dia harus dengan hormat memanggilku Tuan Muda." Qin Fan menyingkirkan cibiran di wajahnya dan berkata tanpa ekspresi, "Apakah kamu sedang menyelidikiku?" "Tentu saja, saya tahu semua dukungan Anda. Dan Anda, sayangnya, tidak tahu apa-apa tentang saya." Yan Huairen tampak bangga. Luo Yuhuan tiba-tiba berkata, "Dia adalah pewaris keluarga Yan di Nansu, dijuluki Tuan Muda Beracun Yin Yang." Jelas, Luo Yuhuan sedang mengingatkan Qin Fan. Yan Huairen tidak peduli, karena dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Dia hanya ingin memberitahu Qin Fan bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya. "Nak, sekarang kamu tahu siapa aku. Kamu berani menyentuh wanitaku, kamu sangat tidak sabar." Yan Huairen tampak sombong. Wajah Qin Fan tenang, "Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari keluarga Yan atau keluarga Song. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya." Hahaha. "Haozi, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa saya tidak dapat menanggung konsekuensinya." Yan Huairen tertawa berlebihan, penuh ejekan. Yan Hao juga mencibir di wajahnya, "Hei, sepupu, menurutku anak ini bodoh. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu padamu." "Qin Fan, biar ku beritahu, bukankah kamu hanya mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari keluarga Qin di Nansu?
Sayang sekali ayahmu, yang ingin makan daging angsa, telah diusir dari keluarga Qin. Sudah lama sekali. Bahkan jika kami membunuhnya, Anda dan keluarga Nansukin tidak akan peduli apakah Anda hidup atau mati. Yan Hao juga terlihat sombong. Jadi, jangan berharap keluarga Qin mendukungmu. Selain itu, bahkan jika keluarga Qin benar-benar mendukungmu, keluarga Yan tidak akan takut padamu. Qin Fan terkekeh. Aneh, sepertinya kamu belum cukup diperiksa. Hati-hati. Jika Anda benar-benar dapat mengetahui semua latar belakang saya, maka Anda tidak akan mengatakan hal seperti itu di depan saya sekarang. Wajah Yan Huairen menjadi gelap. Wah, saya terlalu malas untuk membuang waktu bersama Anda di sini. Aku di sini kali ini, izinkan aku memberimu peringatan terlebih dahulu. Jauhi dia adalah wanitaku. Jika aku mendengar kamu melecehkannya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yan Huairen punya ekspresi seram di wajahnya dan tatapan menakutkan di matanya. Yan Hao mencibir dan berkata, "Nak, ada juga seorang pemuda bodoh tahun lalu. Dia mengira dia adalah putra seorang bos perusahaan dan berpikir dia bisa menantang sepupu saya. Kemudian sepupu saya patah kakinya dan keluar dari Nansu putus asa. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya, kamu akan berakhir seperti orang bodoh itu." Qin Fan menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak perlu memperingatkanku, gunakan saja kemampuan apapun yang kamu miliki, aku akan melakukannya, ikuti." Yan Huairen memelototinya dengan tajam, matanya seperti ular berbisa. "Nak, apakah kamu benar-benar ingin mati? Kamu dapat mencoba dan melihat siapa yang mencari kematian." Qin Fan tersenyum. "Oke, kalau begitu ayo main pelan-pelan." Yan Huairen tampak murung dan ingin langsung mengalahkan Qin Fan, namun ia tidak berani mengambil tindakan di akademi karena dampaknya akan terlalu besar. "Luo Yuhuan, ingat identitasmu, kalau tidak aku tidak akan datang lain kali." Ekspresi Luo Yuhuan tiba-tiba berubah. "Ayo pergi." Yan Huairen menatap tajam ke arah Qin Fan, berbalik dan pergi. Yan Hao menatap Qin Fan dengan cibiran sombong di wajahnya. "Nak, kamu bahkan berani menyinggung sepupuku, kamu dikutuk." "Sepupu, tunggu aku." Orang ini berlari mengejarnya dan bertanya dengan suara rendah, "Sepupu, apakah kamu tidak akan menghajar anak itu?" Langkah Yan Huairen tidak berhenti, dan suaranya rendah, "Ini adalah perguruan tinggi, dan pengaruhnya tidak baik. Jika kamu ingin menghadapinya, ada banyak peluang, jadi jangan terburu-buru." "Ya, itu sepupuku. Titik. Pikirkan baik-baik. Kamu awasi dia di akademi mulai sekarang, jangan biarkan dia memiliki kehidupan yang baik." "Ya, sepupu, jangan khawatir, saya pandai dalam hal ini." Yan Huairen terus bergerak maju, mencibir dalam hatinya, "Luo Yuhuan, lihat ayolah, saya perlu mencari seseorang untuk mengingatkan Anda dan membuat Anda mengerti identitas Anda." Yan Huairen pergi, hanya menyisakan Qin Fan dan Luo Yuhuan. "Qin Fan, kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya sekarang. Keluarga yang sangat kuat, bahkan temanmu Zhao Haiqing tidak mampu menyinggung perasaannya." Qin Fan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi, kenapa dia, bagaimana jika dia tunanganmu? Apa hubunganmu dengannya?" Luo Yuhuan berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu sekarang. Ayahku selalu ingin menikahkanku dengan Yan Huairen, berharap untuk bergabung dengan keluarga Yan." Rasa dingin melintas di mata Qin Fan, ada hal seperti itu. Ini pasti rahasia yang dia sembunyikan di dalam dirinya jantung. Tak heran selalu ada raut kesedihan di alisnya. "Apakah ibumu tidak peduli jika ayahmu memperlakukanmu seperti ini?" Kilatan ingatan tiba-tiba muncul di wajah Luo Yuhuan, dan dia menangis tanpa sadar. "Ibuku meninggal saat melahirkan ketika dia melahirkanku. Ayahku berkata bahwa aku adalah orang yang tidak beruntung dan tidak ingin bertemu denganku sejak aku masih kecil." Qin Fan tidak menyangka Luo Yuhuan akan mengalami kejadian tragis seperti itu. Titik. Pengalaman hidup, jadi dia segera meminta maaf, "Maaf, saya tidak melakukannya. Anda harus bertanya." Luo Yuhuan menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya, "Tidak apa-apa. Sudah lama sekali dan saya sudah terbiasa."
Namun, persalinan yang sulit seharusnya menjadi hal yang biasa. Ayahmu mengatakan kamu tidak beruntung karena ini. Orang ini benar-benar keterlaluan. Qin Fan ingin mengeluh kepada Luo Yuhuan. Tidak, ada alasan lain, kata Luo Yuhuan. Oh, bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Qin Fan ingin tahu tentang masa lalunya. Luo Yuhuan berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk berbicara. Hal ini kedengarannya agak aneh. Jika itu tidak benar-benar terjadi, bahkan saya tidak akan mempercayainya. Saya mendengar orang mengatakan bahwa ketika saya lahir, saya memiliki tangan yang memegang, mengenakan cincin hitam. Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan dalam pengobatan modern. Selain itu, ibuku meninggal karena aku segera setelah aku lahir, jadi ayahku mengira aku adalah orang yang tidak menyenangkan. Mendengar ini luar biasa di tempat kejadian, Qin Fan terkejut. Dia menatap Luo Yuhuan dengan cermat dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bisakah Anda memberitahu saya bentuk spesifik dari cincin itu? Itu hanya cincin hitam, gayanya sangat biasa, dengan sesuatu seperti ada banyak pola bintang, sangat halus. Boom. Sepertinya ada ledakan menggelegar di kepala Qin Fan. Ya, itu dia, cincin cahaya bintang. Itu adalah hadiah yang dia berikan kepada peri Yuhuan di negeri dongeng. Qin Fan memandang Luo Yuhuan dengan mata yang rumit pada saat ini. Dia hampir yakin bahwa Luo Yuhuan adalah reinkarnasi dari peri Yuhuan. Meskipun dia tidak percaya pada reinkarnasi, bagaimana dia bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Luo Yuhuan? Bahkan jika dia adalah pendekar pedang nomor 1 di seluruh wilayah luas alam abadi, eksistensi tingkat kaisar yang hebat. Tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Luo Yuhuan. Hanya ada satu alasan yang dapat menjelaskan semua ini, yaitu reinkarnasi. Luo Yuhuan di depannya adalah reinkarnasi dari peri Yuhuan yang berada di negeri dongeng saat itu. Perubahan di wajah Qin Fan, Luo Yuhuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Apakah kamu tahu cincin itu? Qin Fan berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk dan mengakui, yah, cincin itu disebut cincin cahaya bintang. Itu dari kehidupanmu sebelumnya. Hadiah yang kuberikan padamu. Jika gadis normal mendengar kalimat ini, dia pasti akan tersenyum dan berkata, kalimatmu untuk mengejar gadis terlalu klise. Tidak ada kehidupan lampau. Tapi setelah Luo Yuhuan mendengar ini, dia memandang Qin Fan dengan penuh minat. Kalau begitu katakan padaku, siapa kehidupanku sebelumnya? Bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain? Hanya mendengarkan kata-kata ini seperti dengan sengaja mengungkap kebohongan Qin Fan, tetapi ekspresi wajah Luo Yuhuan sama sekali tidak berpikiran sempit, tetapi penuh dengan kegembiraan. Penasaran. Dia tidak mencoba membuat masalah, tapi dia benar-benar bertanya karena penasaran. Qin Fan tersenyum dan berkata dengan tenang, dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah peri yang cantik. Kamu juga dipanggil Luo Yuhuan. Semua orang memanggilmu peri Yuhuan. Kamu dan aku bertemu di laut meteor yang dipenuhi bintang. Hari itu, malam di laut meteor luar biasa panjang, menyebabkan hujan terpanjang sepanjang sejarah. Saat itu, Anda berada di tepi selatan galaksi, dan saya berada di tepi utara galaksi. Anda menghela nafas populer hujan, mengatakan bahwa jika orang ini bisa sepopuler menjadi brilian sekali tidak menyia-nyiakan hidup ini. Saya menjawab Anda, meskipun bintang jatuh itu indah, mereka terlalu pendek. Hidup itu seperti bintang jatuh. Meskipun begitu mempesona untuk sementara waktu, hanya akan meninggalkan terlalu banyak penyesalan pada akhirnya. Oleh karena itu, yang harus dikejar manusia adalah keabadian. Bersama langit dan bumi, hidup berdampingan dengan matahari dan bulan. Kamu menertawakan angan-anganku. Mengatakan bahwa langit dan bumi masih hilang, bagaimana manusia bisa abadi? Aku menertawakanmu karena terlalu emosional. Jika semua orang mengejar kehidupan yang mempesona, lalu apa arti hidup? Luo Yuhuan mendengarkan dengan tenang, dan sebuah gambaran jelas muncul di benaknya tentang seorang pria dan seorang wanita yang berbicara di seberang sungai di bawah langit berbintang, dan ada hujan meteor yang indah namun singkat di langit malam. Dia belum pernah mengalami adegan ini, apalagi melihatnya, tetapi setelah Qin Fan mengatakan ini, dia merasa adegan ini keluar dari ingatan yang berdebu.
Dia memiliki ilusi bahwa adegan ini adalah adegan yang dia alami secara pribadi. Aneh sekali. Kenapa aku merasa seperti aku telah melihat apa yang kamu katakan dengan mataku sendiri, padahal aku belum pernah meninggalkan kota Nanling seumur hidupku. Dia mendengarkan dengan tenang, dengan sedikit mata anak kucing di wajahnya. Penasaran seperti hydrangea. Qin Fan tidak bermaksud menjelaskan pengetahuan yang telah melampaui wajib belajar 9 tahun ini. Ibarat bintang jatuh, ia lahir dalam kemegahan dan berakhir pada keindahan yang tenang. Apa yang terjadi selanjutnya? Luo Yuhuan sangat tertarik dengan adegan yang dijelaskan oleh Qin Fan. Meskipun semua orang menganggapnya sangat konyol, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Kemudian, kita beralih dari kenalan menjadi persahabatan, dan dari persahabatan menjadi saling pengertian. Jantung Luo Yuhuan tiba-tiba berdebar kencang seperti rusa, mengenal satu sama lain biasanya disusul dengan jatuh cinta. Dia sedikit malu, dan rasa malu gadis itu terungkap sepenuhnya, tapi masih ada sedikit harapan di lubuk hatinya. Menantikan Qin Fan mengucapkan dua kata berikutnya. Namun, Qin Fan tidak melanjutkan pembicaraannya. Sebaliknya, dia berhenti dan melihat ke kejauhan, matanya menjadi sedalam langit malam. Lalu apa? Luo Yuhuan tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan lembut, seperti anak kecil yang mendengar awal cerita dan sangat ingin menemukan akhir cerita. Tidak ada lagi. Qin Fan menghela nafas, tapi bagaimanapun juga, dia tidak menceritakan akhir dari kematian peri Yuhuan untuknya. Jika ceritanya berhenti sampai di sini, akan meninggalkan sedikit penyesalan, namun akan terkikis oleh waktu setelah beberapa saat. Karena belum pernah jatuh cinta, kita hanya sekedar pejalan kaki dalam hidup, meski memiliki penyesalan, namun penyesalannya tidak mendalam. Namun, jika Qin Fan menceritakan akhir ceritanya, yang tersisa untuk gadis sentimental seperti Luo Yuhuan hanyalah kesedihan yang tak ada habisnya. Sama seperti Qin Fan, bahkan setelah 3000 tahun, dia tidak pernah melupakan kenangan itu. Dia tidak ingin bayangan peri Yuhuan tetap ada di hati Luo Yuhuan. Tidak terlalu menyakitkan sehingga bisa cepat dilupakan. Ah, begitukah? Sayang sekali. Dia tidak tahu mengapa dia menyesalinya. Dia selalu merasa bahwa sesuatu seharusnya terjadi di antara mereka berdua. Meskipun itu hanya sebuah kesalahan, mungkin saja itu terjadi. Yang terlewatkan adalah seumur hidup. Qin Fan berbalik, matanya kembali jernih, dia menatap wajah Luo Yuhuan yang tenang dan cantik dengan tenang, dan berkata dengan ringan, "Ya, sayang sekali." Wajah cantik Luo Yuhuan menjadi panas. Ketika dia melihatnya, dan dia buru-buru menurunkannya kepala. Suaranya seringan nyamuk berdengung, "Untuk apa kamu melihatku?" Qin Fan tiba-tiba memegang kulit kucingnya di tangannya, dan dengan jelas merasakan seluruh tubuh Luo Yuhuan bergetar, seperti sengatan listrik. Jadi, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun kali ini. Wajah Luo Yuhuan memerah karena malu, dan jantungnya berdebar kencang. Apakah dia mengakui cintanya? Seharusnya aku menolak, tapi kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Dan sepertinya ada suara di hati saya yang mendesak saya untuk menyetujuinya. Luo Yuhuan sangat berkonflik. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fan, bagaimanapun juga, mereka baru mengenal satu sama lain kurang dari sebulan, jadi terlalu mudah untuk menyetujui pengakuannya. Yang kian-kian pasti akan menertawakannya lagi. Selain itu, dia memilih pisau keluarga Yan di kepalanya. Jika Yan Huairen tahu bahwa dia menyetujui pengakuan Qin Fan, dia tahu persis apa konsekuensinya. Luo Yuhuan buru-buru menarik tangannya, "Biarkan aku memikirkannya, oke? Oke." Qin Fan setuju dengan sederhana dan tidak menyerang saat setrika masih panas, karena dia juga tahu bahwa gerakannya tadi terlalu cepat. Itu semua karena cincin cahaya bintang. Dia mengejar ke Nanling Cholege hanya untuk mengetahui identitas Luo Yuhuan. Sekarang kemunculan Starlight Ring secara langsung meyakinkan Qin Fan bahwa Luo Yuhuan adalah peri Yuhuan yang dia cari. Jadi Qin Fan tidak sabar untuk mengungkapkan perasaannya, dia harus memberi Luo Yuhuan waktu untuk membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. "Kamu kembali dulu, hati-hati dengan Yan Huairen, dia tidak akan menyerah begitu saja," Luo Yuhuan memperingatkan, bersiap untuk pergi.
Namun, ketika dia melihat ke atas, dia tiba-tiba terpana. Tak jauh dari situ, Murong Linger berdiri gagah di sana, memegang 2 botol minuman di tangannya, wajah kecilnya menjadi pucat. Qin Fan tidak menoleh ke belakang, dia sudah merasakan aura Murong Linger, dan segera mengerutkan kening. Itu semua karena aku terlalu tidak sabar sekarang dan tidak menyadari kedatangan Murong Linger, aku khawatir dia mendengar semua kata-kata ini. Luo Yuhuan memandang Qin Fan, wajahnya sedikit sempit, jika aku menerimamu, bagaimana dengan dia? Qin Fan melirik ke arah Murong Linger dan berkata dengan ringan, aku hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuanku. Luo Yuhuan meringkuk bibir, bajingan itu yang dikatakan semua pria. Oke, aku akan kembali dulu. Dia berbalik dan pergi, tiba-tiba merasa santai. Mungkin dia merasa Qin Fan akan sakit kepala selanjutnya, haha. Berbalik, Qin Fan berjalan menuju Murong Linger. Xiao Nizi memaksakan senyum di wajahnya, saudara Qin Fan, saya melihat Anda mengobrol lama dengan Sister Luo, jadi saya pergi ke toko makanan ringan dan membelikan Anda 2 botol minuman, ini dia. Dia menyerahkan Qin Fan sebotol minuman, senyum di wajahnya. Qin Fan mengambilnya dan memandangi gadis kecil penuh perhatian dengan mata yang rumit seperti kata pepatah, paling sulit menerima kebaikan dari seorang cantik. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kasih sayang Murong Linger? Terima kasih. Dia mengambil minumannya dan menyesapnya. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia merasa lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Dengan cara ini, hak untuk memilih sepenuhnya berada di tangan Murong Linger.